Halo, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Dok. Ya, ini yang join baru 41 orang. Kalau dua kelas berapa totalnya ya? Mungkin sekitar kurang lebih 86-an mahasiswa, Dok. Nih, coba minta tolong info ke teman lainnya ya, biar segera join. Kita langsung biar segera bisa kuliah. Tolong info teman lainnya ya. Baik, Dok. Ya, saya kasih waktu lagi 5 menit lah. Ya, selamat siang adik-adik semua. Silakan buka kamera dulu semua ya. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang eh, metabolisme nutrien ya. Bagaimana eh, pakan, terutama karbohidrat itu di metabolisme sampai dia menghasilkan ATP, menghasilkan energi, kemudian bagaimana nutrien itu ya dimanfaatkan oleh seluruh organ tubuh.
ya. Nah, kita nanti membedakan antara hewan monogastrik dengan hewan poligastrik. Kalau hewan monogastrik berbeda ya sistemnya dengan hewan poligastrik. Jadi eh, mekanisme pencernaan, penyerapan karbohidrat di anjing itu berbeda dengan di ruminansia, ya di sapi, kerbau itu berbeda. Jadi kalian nanti sebagai calon dokter hewan ya, jadi bisa memahami kenapa pakan ruminan itu berbeda jauh komposisinya dibanding dengan hewan-hewan monogastrik. Gitu ya. Nanti selama kuliah kalau ada pertanyaan silakan langsung disela ya dengan raise hand atau langsung bilang mohon izin dok gitu saya mau bertanya. Ya jangan nunggu saya sampai selesai. Silakan feel free aja. Jadi uh, menurut saya kalau kita kuliah dengan santai tapi serius menyimak gitu ya mungkin lebih gampang dipahami. Ya, silakan adik-adik ya. Kemudian saya minta tolong pada korti kelas A dan kelas C, nanti tolong di absen ya, dibikin screenshot foto dan daftar nama yang hadir dari awal sampai akhir kuliah, ya. Oke, ini pesertanya baru 68 lagi, jadi masih banyak yang belum hadir. Nanti tolong silahkan di absen ya, minta tolong pada korti. Sekarang saya akan coba mau share ininya dulu ya. Berdasarkan jenis. Hmm, oke. Oh, sebentar. Salah ini. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Dek ya. Um, ya. Apakah udah bisa dilihat materi saya, Adik-adik? Sudah, Dok. Oke. Materi ini saya ambil, saya sarikan dari jurnalnya Dr. Klaus Halendera Kumar ya. Nah ini dia membuat review artikel tuh bagus sekali isinya, makanya saya coba ambil itu untuk saya presentasikan pada kalian. Loh, kok ini ya? Sebentar, saya terlempar lagi nih. Ya, oke. Nah, di sini kita akan membicarakan bagaimana karbohidrat itu dicerna dan diserap pada hewan monogastrik dan nanti kita bandingkan dengan hewan poligastrik ruminant. Nah, pertama karbohidrat itu ya dicerna pertama kali itu adalah di rongga mulut dengan bantuan adanya saliva. Di mana saliva itu pada hewan monogastrik dia mengandung enzim namanya enzim amilase. Nah, enzim amilase inilah yang berperan mencerna karbohidrat yang ukurannya masih agak besar menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Jadi selama uh,
dicerna di rongga mulut, ya karbohidrat yang besar-besar ukurannya dipecah-pecah menjadi ukuran lebih kecil dengan adanya bantuan gigi. Kemudian dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim amilase namanya. Ya, nah selanjutnya karbohidrat ditelan, kemudian masuk ke saluran gastrointestinal. Ya, di usus halus, ya, kalau di lambung, ya, pencernaan karbohidrat tidak terlalu banyak di sana, ya. Jadi di sana hanya ada enzim pepsin yang memiliki pH 2. Jadi kerja karbohidrat tidak terlalu banyak ya terjadi di lambung. Ya. Nah kemudian selanjutnya karbohidrat akan masuk ke saluran usus halus ya yang terdiri dari duodenum, jejunum, ileum. Nah, di sana mulai terjadi absorpsi atau penyerapan karbohidrat. Jadi karbohidrat yang ukurannya udah lebih kecil ya. Jadi yang polisakarida setelah didigesti dia akan menjadi monosakarida ya, menjadi glukosa, fruktosa, galaktosa dan sebagainya. Jadi ukuran yang lebih kecil sehingga mampu diserap oleh epitel-epitel saluran pencernaan. Ya, jadi penyerapan nutrien dalam bentuk monosakarida itu paling banyak terjadi di usus halus, terutama di bagian jejunum. Nah, sekarang coba kita bedakan ya bagaimana proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat kita bandingkan dengan ruminansia. Kalau pada non-ruminansia, misalnya pada anjing gitu ya, jadi karbohidrat, CHO itu kan simbol dari karbohidrat ya, karena itu adalah tulang punggung dari karbohidrat CHO. Nah, CHO karbohidrat ini ya dia akan dicerna dan dicerna secara mekanik maupun dengan enzimatik ya, sehingga akhirnya karbohidrat ini menjadi molekul yang lebih kecil ya dalam bentuk glukosa yang bisa diserap oleh usus halus ya. Kemudian dari usus halus glukosa keluar menuju ke sirkulasi darah. Di sana diabsorpsi melalui darah, kemudian glukosa menuju jaringan-jaringan yang memerlukan bahan baku untuk pembentukan ATP. Nah, bagaimana halnya dengan ruminansia? Ruminansia ya, dia pakannya terbanyak adalah rumput. Ya, dia termasuk herbivora. Jadi pakan terbesarnya adalah rumput ya dan hijauan. Nah, hijauan itu sebenarnya terdiri dari kalau hijauan itu sesudah dicerna dia akan terpisah menjadi dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk starch atau dalam bentuk tepung ya, tepung karbohidrat. Kemudian bagian lainnya adalah bagian ampas yang terdiri dari selulosa ya. Jadi bagian-bagian dari rumput dan daun-daunan yang tidak bisa dicerna oleh enzim-enzim saluran pencernaan. Nah, kemudian di ruminansia karbohidrat yang sudah dikunyah, kalau ruminansia mengunyah rumput itu kan berkali-kali ya. Istilahnya namanya regurgitasi. Jadi rumput itu dikunyah dulu, kemudian ditelan. Setelah itu dimuntahkan kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali oleh sapi. Tujuannya adalah untuk memperkecil molekul-molekul rumput sehingga bisa selanjutnya masuk ke rumen. Kemudian di dalam rumen ya di dalam rumen ruminansia itu banyak sekali ada mikroba ada bakteri-bakteri yang mampu memfermentasi karbohidrat ya. Jadi karbohidrat yang ditelan oleh sapi kemudian di dalam rumen dia akan mengalami proses fermentasi. Nah, fermentasi karbohidrat oleh mikroba ya di dalam ruminansia, jadi karbohidratnya itu diubah menjadi asam lemak bebas volatil fatty acid ya atau asam lemak terbang istilahnya ya. Nah, setelah diubah menjadi asam lemak bebas, baru asam lemak itu bisa diserap melalui dan masuk ke peredaran darah. Nah, itu prosesnya di ruminansia. Nah, ini silakan nanti kalian bandingkan ya bagaimana sistem saluran pencernaan monogastrik pada hewan omnivora, kemudian pada aves, dan bandingkan dengan ruminansia. Nanti ini mungkin tugas kalian ya pada saat presentasi kelompok. Nah, ini adalah enzim-enzim di saluran pencernaan, sumbernya dan substrat
Ya, jadi enzim itu dia akan aktif bekerja kalau dia berjumpa dengan substratnya, berjumpa dengan pasangannya, ya, sehingga misalnya maltosa setelah dia ketemu dengan alfa glukosidase atau dengan maltase, jadi maltosa itu bisa diubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, ya. Uh, Kalau maltase tidak ketemu dengan maltose, ya, dia tidak akan bisa berubah, tetap aja enzim jadi enzim, karbohidratnya tetap karbohidratnya, gitu ya, kan tidak bisa diserap oleh usus halus. Nah, semua proses penyerapan itu terjadi di usus halus, ya. Jadi proses penyerapan karbohidrat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil itu terjadi di usus halus. Nah, ini proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat di ruminansia. Jadi rumput atau dedaunan itu ya dikunyah oleh sapi, dikunyah di dalam mulut sapi itu juga ada juga amilase ya, ada juga enzim amilase. Kemudian setelah dikunyah akan ditelan. Ya, rumput itu setelah dikunyah akan ditelan masuk ke dalam esofagus, masuk melalui esofagus. Kemudian sapi itu dia akan melakukan regurgitasi. Ya, jadi dimuntahkan kembali. Ya, belum nyampe rumen udah dimuntahkan kembali. Ya, untuk dikunyah kembali untuk menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, setelah regurgitasi, partikelnya cukup kecil, baru masuk ke dalam rumen. Nah, di rumen ini banyak sekali ada mikroflora. Ya, mikroflora yang tugasnya memfermentasi karbohidrat. Nah, karbohidrat itu di dalam rumen difermentasi menjadi asam lemak bebas, yaitu asetat, propionat, dan butirat. Nah, itu sebenarnya bahan baku energi dari ruminansia. Kalau di monogastrik, bahan bakunya adalah glukosa ya. Tapi kalau di ruminansia, ya karbohidrat atau glukosanya itu diubah menjadi asam lemak terbang, asetat, propionat, dan butirat. Ya. Nah, ini kalau kita detailkan ya lebih lanjut, komponen rumput itu terdiri dari starch. Starch itu adalah bagian tepung ya, bagian saripati dari rumput atau dedaunan. Kemudian ada juga bagian yang tidak bisa tercerna dengan sempurna ya, yaitu selulosa, pektin, hemiselulosa, dan pentosa. Kalau di manusia dan monogastrik lainnya, selulosa, pektin, hemiselulosa, dan pentosan ini semuanya nanti akan jadi ampas, jadi feses dia. Ya, bergabung dengan feses ruminansia, selulosa diolah. Makanya kenapa ruminansia pakannya kan cuma rumput, tapi berat badannya bisa ratusan kilogram. Padahal pakannya kan cuma rumput. Nah, di sini nanti kalian coba pahami lebih detail betapa efisiensi pemanfaatan pakan oleh ruminansia itu sangat efisien. Ya. Nah, ruminansia keunggulannya dia memiliki enzim selobiose namanya, yang mampu memecah selulosa menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 1-fosfat ini akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, glukosa 6-fosfat ini merupakan bagian dari proses glikolisis gitu ya. Jadi kalian ingat nih. Nah, ya glukosa 6-fosfat merupakan bagian dari glikolisis. Oke, kita lanjut ke starch atau bagian konsentrat, bagian tepung dari rumput atau dedaunan. Nah, starch ini terdiri dari dua komponen, yaitu maltose dan isomaltose. Nah, kedua komponen maltose dan isomaltose akan diubah menjadi glukosa. Ya, glukosa ini selanjutnya akan mengalami proses glikolisis. Ya, jadi glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Yang selanjutnya akan diubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini merupakan bahan baku yang kalau kita bandingkan dengan monogastrik, kalau di monogastrik yang diolah itu adalah glukosa, ya glukosa diglikolisis menjadi pirufat. Nah, kalau di ruminansia yang diolah jadi pirufat
adalah dari maltosa, isomaltosa, dan glukosa 1-fosfat yang berasal dari selulosa. Jadi dia punya dua sumber sebagai penghasil pirufat. Gitu. Ya, nanti silakan. Bahkan ya, kalau selulosa dia ada enzim selobiose. Nah, sementara pektin, hemiselulosa, dan pentosa dia akan diubah menjadi pentoses, diubah menjadi asam uronik yang selanjutnya dia juga akan masuk ke siklus glikolisis untuk menghasilkan pirufat. Jadi ada banyak sumber ya kalau di ruminansia sebagai penghasil pirufat. Belum lagi sukrose. Sukrose itu juga merupakan pecahan dari starch. Dari tepung itu dipecah menjadi glukose, jadi sukrose, ada fruktose. Nah, semua itu ternyata dipecah lagi ya, diubah lagi menjadi fruktose, diubah menjadi glukose, dan ujung-ujungnya semuanya diubah menjadi pirufat. Ya, jadi betapa efisiennya ruminansia mengubah semua bagian pakannya menjadi pirufat. Nah, kita lanjut. Nah, pirufat selanjutnya gimana? Kalian ada pernah dengar nggak? Ternyata peternakan sapi itu diduga sebagai penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Ya, kenapa? Nah, karena peternakan sapi atau ruminansia itu dia menghasilkan metan, gas metan. Kalian pernah ingat nggak ada gas metan? Gas metan itulah yang diduga merusak ya lapisan ozon di atmosfer. Makanya kenapa perkembangan ilmu pengetahuan ke depan ya diusahakan peternakan sapi itu mungkin akan ditekan jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya emisi metan. Karena metan ini dia akan merusak ozon yang menyebabkan pemanasan global. Ya, ke depan perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan protein itu tidak dari sapi lagi, tapi dari binatang-binatang renik gitu ya, sebagai penghasil protein itu yang dimanipulasi sebagai penghasil protein. Karena untuk menekan perkembangan atau pertumbuhan jumlah ternak ya, karena disinyalir dia yang memicu terjadinya pemanasan global ya. Nah, itu sebagai salah satu tambahan pengetahuan buat kalian. Nah, selanjutnya pirufat. Pirufat itu nasibnya banyak ya. Pertama dia diubah menjadi format, yang selanjutnya akan diubah menjadi metan ya, yang dianggap sebagai polutan. Kemudian pirufat dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya proses glikolisis, siklus asam sitrat sampai terbentuknya ATP. Ya, jadi glukosa melalui glikolisis diubah menjadi pirufat. Pirufat selanjutnya masuk ke mitokondria, ya diubah menjadi asetil koenzim A. Ya, nah kalau di ruminansia, pirufat diubah menjadi asetil koenzim A dan selanjutnya dia akan diubah menjadi butirat. Gitu. Ya, kemudian pirufat juga diubah menjadi asetil fosfat yang hasil akhirnya adalah asetat. Kemudian pirufat juga diubah menjadi laktat. Hasil akhirnya adalah propionat. Ya, kemudian pirufat juga akan diubah menjadi oksaloasetat. Yang selanjutnya dia akan diubah menjadi propionat. Ya. Nah, jadi itu perbedaan antara monogastrik dengan ruminansia. Kalau di monogastrik, makanan karbohidrat misalnya nasi, tepung, itu akan diubah menjadi glukosa. Glukosa diglikolisis menjadi pirufat. Pirufat selanjutnya diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, kemudian asetil koenzim A masuk ke siklus asam sitrat, masuk ke pentosa fosfat P2 dan dihasilkanlah ATP. Berbeda dengan ruminansia, ya. Ruminansia makannya rumput. Diubah menjadi segala macam tuh, ya. Diubah menjadi selulosa, ada bagian selulosa, ada bagian tepungnya, yang ujung-ujungnya dia akan diubah menjadi pirufat semua. Semua, ya. Yang semua bahan baku dari rumput itu diubah menjadi pirufat. Selanjutnya, pirufat itu diubah juga menjadi banyak hal, ya. Menjadi format, yang hasil akhirnya metan, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, diubah menjadi laktat, diubah menjadi oksaloasetat, yang
hasil akhirnya menjadi asetat, butirat, dan propionat. Nah, ini mohon diingat ya. Jadi hasil akhir dari pirufat pada ruminansia adalah asam lemak bebas yang terdiri dari 3, yaitu asetat, butirat, dan propionat. Nah, kita lanjut ke metabolisme karbohidrat dari pakan ya. Nah, 3 hal penting dalam metabolisme karbohidrat yang harus kalian pahami, bahwa glukosa itu digunakan langsung sebagai sumber energi. Kalau glikogen itu merupakan cadangan energi yang disimpan di hati dan otot. Kemudian glukosa yang terbentuk itu merupakan bahan baku untuk pembentukan trigliserida. Ya. Jadi apapun makanannya kalau dia berlebih, ya, dia akan disimpan dalam bentuk trigliserida. Ya. Nah, sampai di sini adik-adik, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Apakah kalian masih ada di room ini? Masih ya? Masih, Dok. Oke, kalau tidak ada bertanya, saya lanjut dulu. Nah, ini hanya sebatas pengingat saja. Jalur glikolisis itu seperti apa sih, gitu ya? Jadi glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa menjadi pirufat. Perjalanannya emang panjang banget ya, dan ini nggak perlu kalian hafalkan kata per kata, gitu ya. Yang penting jalurnya kalian ingat, oh glukosa. Glukosa yang kita makan, kemudian dengan bantuan enzim heksokinase, ya dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, jadi glukosa itu diaktifkan dulu, ditambahkan 1 ATP, dikasih minta 1 ATP untuk mengaktifkan glukosa. Ya, kemudian dengan bantuan enzim heksokinase, glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya dengan bantuan enzim glukosa fosfat isomerase, ya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan begitu selanjutnya sampai glukosa ini diubah menjadi pirufat. Ya, jadi ada banyak enzim yang bekerja di sini ya, hanya untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Jalurnya panjang, ada 12 jalur. Nah, selanjutnya setelah terbentuk pirufat itu proses glikolisis itu terjadi di sitoplasma ya, adik-adik. Nah, setelah proses glikolisis itu terjadi dan hasil akhirnya adalah pirufat, pirufat itu selanjutnya dia akan masuk ke dalam mitokondria. Ya. Nah, di mitokondria ini terjadi proses siklus asam sitrat. Ya. Nah, pirufat setelah dia masuk ke mitokondria, dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, pirufat setelah masuk ke mitokondria, dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, di dalam mitokondria, asetil koenzim A dia akan berikatan dengan oksaloasetat. Ya, setelah asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat, dia akan melakukan perjalanan panjang ya. Jadi ada banyak siklus. Jadi satu siklus ini ada banyak enzim, ada banyak perubahan yang terjadi. Ya. Jadi ikatan antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat dia akan diubah dulu menjadi sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Kemudian diubah menjadi isositrat, diubah menjadi alfa-ketoglutarat, diubah menjadi suksinil koenzim A, diubah menjadi suksinat, diubah menjadi fumarat, diubah menjadi malat. Nah, malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dia akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Nah, ini berputar terus ya. Nah, dalam satu siklus ini terjadi produksi bahan baku ATP ya. Jadi dari NAD+ diubah menjadi NADH plus H+. Nah, disinilah proses pembentukan pemindahan elektron ya untuk pembentukan ATP berikutnya. Nah, ini adalah jalur fosfat pentosa fosfat pathway, proses
di mana lanjutan dari siklus asam sitrat ya. Jadi NADH-nya di sana NADP dan NADH-nya diubah kembali ya dengan berbagai jalur ini sampai dia hasilnya menghasilkan ATP ya. Jadi singkatnya oke. Jadi semua jenis karbohidrat ya yang diglikolisis kemudian masuk jalur siklus asam sitrat, masuk jalur pentosa fosfat pathway, ujung-ujungnya adalah mengubah karbohidrat menjadi energi. Jadi glukosa, galaktosa, fruktosa, glikogen, asam propionat, asam butirat, asam asetat, semuanya itu diubah menjadi ATP atau menjadi energi. Ya. Nah, ATP yang dihasilkan dari oksidasi lengkap dari 1 mol glukosa, ya. Jadi proses glikolisis. Proses glikolisis lengkap itu ternyata dia menghasilkan 8 ATP. Ya. Jadi dari 1 mol glukosa dalam satu siklus glikolisis lengkap dia akan menghasilkan 8 ATP. Nah, kemudian kalau dilanjutkan lagi masuk ke siklus asam sitrat, satu siklus asam sitrat dia menghasilkan 30 ATP. Ya. Jadi betapa besar ya, besar energi yang dihasilkan dalam satu siklus asam sitrat. Nah, total per mol glukosa kalau dia mengalami glikolisis aerob, ya, jadi glikolisis yang memerlukan adanya oksigen, dia menghasilkan, kalau di total ya, dia menghasilkan 38 ATP. Tetapi kalau glikolisis itu terjadi secara anaerob, tanpa adanya oksigen, dia hanya menghasilkan 2 ATP. Ya, jadi betapa beratnya kalau proses glikolisis itu terjadi anaerobik. Di antara kalian ada nggak yang masih ingat glikolisis anaerob itu terjadi pada saat apa ya? Adik-adik ada yang masih ingat? Pada saat apa terjadi glikolisis anaerob? Ada yang masih ingat? Coba Suta Wibawa. Suta masih ingat nggak? Glikolisis anaerob itu terjadi pada saat kita ngapain ya? Pada saat hewan kenapa tuh terjadi glikolisis anaerob? Halo? Apakah Suta Wibawa ada di ruangan ini? Halo Suta. Halo dok, hadir dok. Oke. Kalau saya panggil namanya harus langsung jawab ya. Kalau enggak jawab saya anggap enggak ada gitu. Bisa ataupun enggak bisa jawab enggak apa-apa, tapi kalian jawab kalau dipanggil. Suta kira-kira bisa jawab enggak? Glikolisis anaerob. Jadi glikolisis yang terjadi pada saat enggak ada oksigen. Itu terjadi pada saat apa? Mungkin saat olahraga berat nih dok, atau Ya, aktivitas yang berat dok. Oke. Biasanya itu terjadi pada saat kita lari maraton ya. Jadi kalau lari maraton itu kan kalau tidak salah 42 km ya. Jadi lari tahap awal kita masih bisa menggunakan glukosa yang ada di darah. Kemudian ketika glukosa di darah udah mulai drop, akan terjadi proses pemecahan glikogen. Glikogen di otot, glikogen di hati dipecah untuk menghasilkan ATP. Ya. Nah, tetapi kalau cadangan glikogen kita sudah habis, apa yang terjadi? Mulai terjadi proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu salah satunya adalah proses yang terjadi secara anaerob. Ya. Kemudian makanya kenapa kalau kita lari maraton, ya biasanya setelah lari hampir mendekati finish atau apa gitu ya, kan terasa tuh badannya pegal-pegal ya, bahkan ada yang kram. Ya itu kenapa? Karena dari proses glikolisis anaerob itu dihasilkan asam laktat. Ya. Jadi asam laktat itu mengendap di jaringan otot. Nah, tingginya kadar asam laktat di jaringan otot itu menyebabkan kadar pH darah kita menjadi asam. Nah, itu nggak bagus tuh, bahaya tuh. Ya. Nah,
sinyal tubuh memberikan respon dengan kita kelelahan, kemudian terasa pegal, bahkan terasa kram. Gitu ya. Nah, solusinya sebenarnya adalah sederhana sekali. Kita harus istirahat. Istirahat, minum air, ya, air putih ini, kemudian bernapas panjang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghirup banyak oksigen agar terjadi kembali glikolisis secara aerob. Gitu. Mengurangi terjadinya anaerob. Ya. Nah, itu sekedar aplikasi di kehidupan kita sehari-hari ya, proses glikolisis aerob dan anaerob. Nah, kemudian ini kita lanjut ke metabolisme glikogen. Tadi kan metabolisme karbohidrat. Kalau sekarang glikogen. Nah, cadangan glikogen di dalam tubuh itu ya, itu biasanya disimpan di otot dan di hati. Ketika tubuh kekurangan glukosa, apa yang dilakukan oleh tubuh? Dia akan merombak glikogen dengan cara glikogenolisis. Jadi glikogennya dipecah. Kalian masih ingat tentunya ya, glikogen itu adalah rangkaian miliaran glukosa gitu ya. Glukosa dirangkai-rangkai gitu ya, sampai menjadi suatu komponen kompleks yang namanya glikogen. Nah, ketika tubuh memerlukan glukosa, caranya apa? Glikogennya dipotong. Setiap satu rantai itu dipotong, glikogen dipotong, makanya disebut sebagai glikogen N-1. Jadi rantai karbonnya dipotong satu-satu, ya. Yang memotong siapa? Adalah enzim, namanya glikogen fosforilase. Jadi enzim inilah yang memotong glikogen, memecah satu rantai. Nah, setelah dipecah dengan adanya bantuan glikogen fosforilase, ya, glikogen N1 itu akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa 1-fosfat dengan adanya bantuan fosfoglukomutase akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kalian ingat lagi nih, glukosa 6-fosfat di mana kalian dapat lihat? Adalah pada saat proses glikolisis. Ya, glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat selanjutnya akan diubah menjadi pirufat. Dari pirufat, kalau dia terjadi secara anaerob, ya, pirufat itu akan diubah menjadi laktat. Ya. Nah, jadi proses glikolisisnya jadi dari glukosa 6-fosfat diubah menjadi pirufat. Kalau pirufat ini masuk ke siklus yang anaerob, pirufat itu akan diubah menjadi laktat. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ya yang ditemukan di hati, ya, yang ditemukan di otot dan di otak, ya. Selanjutnya dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase ya, akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa ini akan masuk ke peredaran darah dan selanjutnya akan dibawa ke semua jaringan yang memerlukan ATP. Ya, kemudian glukosa 6-fosfat juga akan diubah menjadi NADPH melalui pentosa fosfat pathway. Nah, ini adalah bagaimana glikogen di dalam tubuh dimanfaatkan ya. Dia berperan sebagai cadangan energi. Kalau tubuh sudah kekurangan glukosa, glikogennya yang dipecah nih. Gitu. Ya, jadi dia berperan sebagai cadangan. Oke. Nah, ini bagaimana propionat dan asetat diubah menjadi glukosa. Mudah-mudahan kalian masih terbawa dengan cerita saya di awal ya, bahwa ruminansia ketika dia mengkonsumsi karbohidrat ya akan diubah menjadi melalui fermentasi mikroba di rumen, karbohidrat itu akan diubah menjadi asam lemak bebas atau volatil fatty acid yang terdiri dari asetat, butirat, dan propionat. Nah, kemudian di dalam tubuh setelah asam lemak bebas ini diserap masuk ke peredaran darah, nah bagaimana propionat dan asetat ini diubah menjadi glukosa? Ya, nah kalian silakan lihat di bagian bawah di rumen fermentation atau propionat. Nah, kemudian propionat ini propionat yang dihasilkan di rumen akan diubah menjadi suksinil koenzim A.
dari suksinil koenzim A, ya, ini terjadi di dalam mitokondria, ya. Jadi di dalam siklus Krebs, ya. Jadi asam lemak bebas masuk ke dalam darah. Dari darah dia akan dibawa ke jaringan. Dari jaringan dia masuk ke dalam sel. Dari sel, nah propionat ini karena molekulnya kecil, ya. Jadi ketika dia berada di sitoplasma, ya, dia tidak mengalami glikolisis, ya. Yang bisa mengalami glikolisis kan cuma glukosa. Nah, karena dia propionat, dia masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, propionat ini akan bergabung dengan suksinil koenzim A. Ya, dengan suksinil koenzim A melalui siklus Krebs dia akan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini selanjutnya berikatan dengan asetil koenzim A. Dia akan diubah menjadi sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat dia akan keluar dari mitokondria, ya, dia akan diubah menjadi isositrat, diubah menjadi sitrat. Nah, sitratnya ini kemudian akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat diubah menjadi malat, malat diubah menjadi pirufat, kemudian pirufat dengan bantuan fosfoenol pirufat dia akan mengalami gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis. Akhirnya terbentuklah glukosa. Mudah-mudahan di antara kalian masih ingat apa itu gluconeogenesis, ya. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Ya. Nah, ini propionat ini kan asam lemak bebas. Jadi bahan bakunya bukan dari karbohidrat, tapi propionat ini bisa diubah menjadi glukosa. Ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan asetat. Asetat, ya, yang dihasilkan oleh fermentasi mikroba di rumen akan diubah menjadi asetil koenzim A. Dari asetil koenzim A diubah menjadi malonil koenzim A. Ya, dari malonil dia akan diubah menjadi asam lemak. Ya, dia akan disimpan menjadi lemak, cadangan lemak. Ya, jadi ya. Ya. Jadi asetat dia akan diubah menjadi asam lemak. Ya. Oke. Nah, kita lanjut bagaimana pembentukan asetil koenzim A dari butirat. Ya, jalurnya panjang banget. Jadi dari butirat, butiril koenzim A, lanjut prosesnya menjadi asetil koenzim A. Ya, jadi butirat di dalam sel dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya, kalau kita kembali lagi, propionat dia akan bisa diubah menjadi glukosa. Kalau asetat akan diubah menjadi asam lemak. Ya, kalian tolong bedakan. Kalau propionat ya di dalam sel dia akan diubah menjadi glukosa. Kalau asetat ya dia akan diubah menjadi asam lemak atau fatty acid. Ya, sementara kalau butirat dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Oke, sampai di sana. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin kalian untuk memahami langsung mungkin harus perlu membaca berkali-kali, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau belum ada, ya nggak apa-apa. Saya lanjut ke gluconeogenesis. Ya. Gluconeogenesis adalah molekul non-karbohidrat diubah menjadi glukosa melalui berbagai jalur anabolisme. Jadi kalau saya sih mendefinisikan adalah proses pembentukan glukosa dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Itu adalah gluconeogenesis. Bahan bakunya itu apa aja? Bisa berasal dari asam amino, bisa berasal dari laktat, ya, laktat diubah menjadi pirufat diubah menjadi glukosa. Bisa juga berasal dari gliserol. Gliserol itu adalah pecahan dari triasil gliserol. Ingat proses
proses lipolisis, pemecahan lipid ya. Jadi triasilgliserol diubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Gliserolnya ini bisa masuk ke jalur pirufat dan untuk pembentukan glukosa. Ya. Jadi bahan baku untuk proses gluconeogenesis adalah asam amino, laktat, dan gliserol. Nah, asam amino yang bagaimana yang bisa diubah menjadi glukosa? Adalah asam-asam amino yang bersifat glukogenik, ya, bisa diubah menjadi glukosa. Nah, proses gluconeogenesis ini terutama terjadi di hati dan ginjal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyediakan glukosa untuk sel, terutama untuk otak, sel darah merah atau eritrosit, ya, yang memang pemanfaatan energinya hanya maunya dari glukosa. Nah, untuk proses gluconeogenesis ini distimulasi oleh hormon glukagon dan hormon kortisol. Nah, ini adalah proses gluconeogenesis ya. Jadi bagaimana bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat itu bisa diubah menjadi glukosa. Nah, kita lihat di atas. Laktat, gliserol, dan karbon skeleton dari glukogenik asam amino ya. Jadi atom karbon dari asam-asam amino glukogenik itu bisa menjadi bahan baku untuk proses gluconeogenesis. Begitu juga dengan laktat dan gliserol, itu adalah bahan baku untuk gluconeogenesis. Ya. Nah, ketiga bahan baku tersebut akan diubah menjadi pirufat, ya, melalui proses glipolisis, dia akan diubah menjadi pirufat, ya, melalui berbagai macam metabolisme, ya, dia akan diubah menjadi pirufat. Nah, selanjutnya pirufat itu akan diubah menjadi oksaloasetat. Ingat ya, ingat di siklus asam sitrat. Pirufat diubah dulu menjadi asetil koenzim A melalui jalur asetil koenzim A, hasil akhirnya adalah oksaloasetat. Ya. Nah, ya, jadi pirufat itu diubah menjadi oksaloasetat. Kalau terjadi dalam kondisi tubuh normal ya, jadi ketersediaan glukosa itu masih ada, seharusnya pirufat itu diubah melalui siklus asam sitrat, dia harusnya diubah menjadi asetil koenzim A gitu. Tetapi dalam kondisi glukosa nggak ada, ya, kurang glukosanya, bahkan nggak ada. Nah, pirufat itu akan langsung diubah menjadi oksaloasetat. Jadi pirufat itu tidak melewati siklus asam sitrat, tapi pirufat langsung masuk ke jalur oksaloasetat. Ya. Jadi pirufat diubah langsung menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat akan keluar dari jalur asam sitrat dan akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat inilah yang selanjutnya akan diubah menjadi glukosa. Ya, nah ini proses gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis dari asam amino ya. Jadi asam-asam amino yang bisa sebagai bahan baku untuk proses gluconeogenesis adalah asam-asam amino glukogenik. Ya, asam amino glukogenik itu adalah semua asam amino kecuali leusin dan lisin. Ya, itu semua asam amino glukogenik. Nah, proses asam amino glukogenik ini bisa masuk ke jalur gluconeogenesis adalah melalui proses transaminasi. Jadi gugus amina dari satu asam amino dipindahkan ke asam amino lainnya, atau pemutusan gugus amino ya menjadi gugus lainnya. Ya. Kemudian proses gluconeogenesis ini membutuhkan koenzim dalam bentuk vitamin. Ya. Makanya untuk mengoptimalkan proses metabolisme ya, kita memang disarankan untuk mengkonsumsi vitamin B kompleks. Karena apa? Karena vitamin B kompleks itu kerjanya adalah untuk mengoptimalkan kerja metabolisme. Apakah itu anabolisme, katabolisme ya di dalam sel yang sangat berperan untuk mengoptimalkan kerja metabolisme adalah
koenzim dalam bentuk vitamin B kompleks ya. Makanya kenapa orang sakit ya, sembuh dari sakit, dikasih resep obat pasti ada vitamin B kompleks. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk mengoptimalkan kerja metabolisme di dalam sel agar proses pembentukan ATP-nya optimal sehingga orang tersebut kebutuhan energinya tercukupi sehingga proses pembentukan sistem imunnya jadi bagus dan orangnya jadi cepat sembuh, cepat sehat gitu. Ya. Nah, bahan akhir dari proses gluconeogenesis itu adalah terbentuknya badan-badan keton. Ya, jadi badan keton itu ya atau benda-benda keton itu adalah molekul organik yang digunakan sebagai sumber energi selama fase puasa, fase kelaparan, diet rendah karbo dan pada pasien DM yang tidak terkontrol. Jadi pasien DM yang nggak mau berobat gitu ya, nggak mau pakai insulin. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam selnya, dia memanfaatkan benda-benda keton, gitu ya. Karena penderita diabetes, hormon insulinnya udah drop banget, gitu, bahkan udah nggak ada, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Selnya kelaparan. Nah, mekanisme tubuh biar nggak cepat mati, gitu ya, biar selnya tetap bertahan, akhirnya tubuh melakukan proses yang namanya gluconeogenesis. Hasil akhir dari gluconeogenesis adalah benda-benda keton yang benda-benda keton ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti glukosa gitu ya. Nah, ketogenesis adalah jalur metabolik yang digunakan untuk menghasilkan benda-benda keton, yaitu istilah ketogenesis. Nah, keton jadi keton ini terbentuk ya tentunya melalui proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis seperti saya ceritakan tadi adalah melalui proses pemutusan rantai karbon, dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Prosesnya disebut sebagai beta oksidasi. Kenapa disebut beta oksidasi? Karena atom C yang kedua dipotong gitu oleh enzim. Ya, atom C pertama kan alfa, atom C kedua kan beta. Nah, pemotongan oleh enzim itu terjadi pada atom C nomor 2. Makanya disebut sebagai beta oksidasi. Nah, setelah pemotongan dengan cara beta oksidasi, atom C-nya, atom karbon, 2 atom karbon itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, pembentukan keton body ya, benda-benda keton ini terjadi karena asetil koenzim A itu tidak bisa digunakan dalam jalur beta oksidasi. Ya, ini prosesnya terjadi pada proses glikogenolisis ya. Mungkin seharusnya saya jelaskan dulu. Nah, biasanya pada penderita diabetes ya, karena asupan glukosanya terbatas atau glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga proses glikolisis glukosa itu tidak terjadi di dalam sel. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada pirufat, tidak terbentuk asetil koenzim A. Karena tidak terbentuk asetil koenzim A, tidak ada siklus asam sitrat, sehingga tidak terbentuk juga oksaloasetat. Ya, sementara asetil koenzim A itu bisa bekerja kalau dia berikatan dengan oksaloasetat. Akhirnya oksaloasetat itu akan keluar dari mitokondria. Ya, kemudian setelah keluar dari mitokondria, asetil koenzim A selanjutnya akan diubah menjadi benda-benda keton. Ya, jadi benda-benda keton ini banyak ditemukan pada penderita diabetes yang tidak terkontrol. Ya, makanya kenapa penderita diabetes kalau benda-benda keton di dalam darahnya itu tinggi banget, dia bisa mengalami koma, ya, tiba-tiba pingsan, koma, dan kalau tidak tertolong bisa meninggal tuh. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena benda-benda keton ini bersifat asam. Ya, ketika jumlah benda keton itu tinggi di dalam darah, pH darah itu bisa jadi drop, bisa jadi menjadi asam. Nah, ketidakseimbangan pH darah itulah yang menyebabkan seseorang bisa langsung koma, gitu ya. Dan kalau tidak tertolong,
bisa meninggal tuh. Ya, oke. Tapi kalau di ruminansia, proses ketogenesis itu adalah sesuatu yang biasa dan memang umum terjadi gitu. Karena memang dia karbohidratnya itu diubah menjadi asam lemak bebas. Kemudian dari asam lemak bebas hanya propionat saja yang diubah menjadi glukosa. Ya, jadi proses pembentukan energi di ruminansia itu lebih banyak terjadi melalui proses gluconeogenesis. Gitu. Kalau kalian udah pernah praktek palpasi sapi gitu ya, kalian pasti pernah mencium aroma gitu ya, aroma khas di sapi itu, aroma manis seperti bau aseton. Kalian tahu aseton kan? Cairan untuk penghapus kutek gitu, cat warna kuku itu. Nah, itu adalah aroma berbentuk aroma aseton. Nah, karena sapi itu proses pembentukan ATP-nya itu lebih banyak melalui gluconeogenesis, makanya melalui pernafasan, melalui saliva itu banyak sekali ada benda-benda keton di sana. Makanya kenapa sapi itu baunya khas ya, bau-bau aseton gitu. Nah, kalau proses ketogenesis, bagaimana proses terjadinya? Ya, jadi kita lihat pertama asam lemak ya. Ini proses ketogenesis yang terjadi di ruminansia ya. Jadi asam-asam lemak bebas yang dihasilkan dari fermentasi rumen itu selanjutnya akan dioksidasi menghasilkan asetil koenzim A melalui proses beta oksidasi ya. Nah, begitu juga dengan asam-asam amino ketogenik ya. Asam-asam kalau yang tadi ya proses gluconeogenesis, asam-asam amino glukogenik yang diperlukan. Kalau di sini yang diperlukan adalah asam-asam amino ketogenik, ya asam amino yang bisa digunakan untuk proses ketogenesis. Ya, jadi bahan bakunya adalah asam lemak, kemudian asam amino ketogenik, ya. Nah, kedua bahan itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, karena asetil koenzim A ini tidak bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat, kenapa nggak bisa masuk? Karena nggak ada oksaloasetat. Ya. Jadi, asetil koenzim A-nya nggak bisa masuk ke siklus asam sitrat. Akhirnya, asetil koenzim A ini akan masuk ke jalur metabolik yang berbeda, yang lainnya. Ya, sehingga dia menghasilkan badan-badan keton. Ya, jadi yang asetil koenzim A itu akan diubah menjadi badan-badan keton, yaitu asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Ya, nah jadi di sini digambar kalian bisa lihat asetil koenzim A-nya dia tidak masuk ke siklus asam sitrat, tetapi langsung diubah menjadi benda-benda keton, yaitu asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Selanjutnya benda-benda keton ini akan menuju ke darah, ya. Di mana di sana dari darah dia akan dibawa ke berbagai jaringan, termasuk ke paru-paru ya. Nah, benda-benda keton ini bersifat volatil ya. Jadi ketika dia berada di paru-paru, kemudian ketika menghembuskan nafas juga terbuang melalui pernafasan. Makanya kenapa aroma nafas dari ruminan itu berbau aseton, karena di situ banyak terkandung benda-benda keton. Ya. Nah, bagaimana dengan glukosa ya yang ada di dalam tubuh ruminan ya. Glukosa itu kan seperti kalian sudah dengar tadi, glukosa itu dihasilkan dari propionat ya. Propionat bisa diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini selanjutnya akan diubah menjadi pirufat ya. Tetapi dia tidak diubah menjadi asetilkoenzim, langsung diubah menjadi oksaloasetat. Ya. Nah, oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat dan diubah menjadi glukosa kembali. Gitu. Ya. Oke. Nah, pembentukan keton body ya. Jadi keton body terdiri dari asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Nah, jadi bagaimana proses pembentukannya? Jadi asetil koenzim A dia akan berikatan dengan asetil koenzim A. Sesama asetil koenzim A dia akan berikatan membentuk aseto
asetil koenzim A. Selanjutnya asetoasetil koenzim A berikatan dengan koenzim A membentuk asetoasetat. Ya. Nah, selanjutnya asetoasetat kemudian bisa diubah ya menjadi aseton dan beta hidroksibutirat. Jadi sesama asetil koenzim A itu akan berikatan membentuk asetoasetil koenzim A. Asetoasetil koenzim A berikatan lagi dengan koenzim A membentuk asetoasetat. Asetoasetat selanjutnya dikonversi menjadi aseton dan beta hidroksibutirat. Ya. Loh, kok ini selalu terlempar. Nah, kita lanjut sedikit lagi ya. Kenapa sih proses ketogenesis ini penting? Nah, ini disebabkan karena otot rangka, otak, dan ginjal adalah organ-organ yang memiliki enzim yang dapat memanfaatkan benda-benda keton ini sebagai sumber energi. Jadi kalau dalam kondisi terdesak, organ tubuh ya, yaitu otot rangka, otak, dan ginjal, itu adalah organ-organ yang sangat vital ya. Jadi organ tersebut memiliki enzim ya, yang dapat memanfaatkan keton sebagai sumber ATP. Makanya proses ketogenesis ini penting untuk mempertahankan kehidupan dalam kondisi darurat. Nah, proses ketogenesis ini berperan sebagai cadangan sumber energi utama ketika kadar glukosa rendah. Nah, kemudian ketogenesis ini juga berperan untuk menghambat penggunaan asam amino sebagai sumber energi. Kenapa harus dihambat? Karena asam amino ini adalah sumber nutrien yang sangat mahal ya, dalam artian daripada asam amino itu digunakan untuk menghasilkan ATP, lebih baik dia digunakan sebagai bahan baku untuk pembentukan enzim, hormon, sistem imun, berbagai kofaktor, gitu ya. Jadi daripada untuk ATP, jadi asam amino ini tidak akan pernah digunakan sebagai sumber ATP kalau masih ada glukosa, masih ada lemak, masih ada benda keton, gitu ya. Jadi yang terakhir sekali baru menggunakan asam amino. Tapi nanti kalian harus bedakan dengan binatang karnivora, ya, apalagi obligat karnivor, misalnya kucing. Kucing itu memang sumber utama untuk produksi ATP adalah dari asam amino. Makanya kenapa kucing itu harus dapat daging ya. Bahkan kalau dia kebanyakan dikasih karbohidrat bisa mati karena mengalami bloat. Kenapa bloat? Karena kucing nggak punya enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Akibatnya karbohidrat yang dia makan akan terfermentasi di dalam lambung. Hasil fermentasi menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya kalau nggak bisa keluar itu menyebabkan kucingnya bloat. Kalau tidak tertolong bisa mati. Ya, itu bedanya. Terjadi jika produksi keton itu melebihi dari yang dibutuhkan. Akan terjadi namanya ketosis, yaitu tingginya kadar benda-benda keton di dalam darah. Kapan hal itu bisa terjadi? Ini bisa terjadi pada awal-awal masa laktasi, ya, pada sapi-sapi yang penghasil susu ya, sapi perah gitu. Kemudian bisa terjadi pada masa akhir kelahiran, akhir kebuntingan maksudnya ya, pada domba-domba yang sudah bunting berkali-kali, beberapa kali. Kemudian ketosis juga terjadi pada pasien diabetes, ya, pada anjing, kucing yang mengalami diabetes yang tidak terobat. Kemudian ketoasidosis adalah tingginya benda-benda keton di darah sehingga menyebabkan pH darah menjadi asam. Ini terjadi pada kasus ketosis yang parah. Akibatnya pH darah rendah, kemudian memicu gejala klinis, mual, muntah, dan koma, dan berakhir ke kematian. Ya. Kalau ketosis, terapinya gimana? Terapinya adalah dengan memberikan infus glukosa. Tujuannya apa? Agar glukosa itu bisa diglikolisis. Dari glikolisis menghasilkan pirufat, dari pirufat menghasilkan asetil koenzim A, dari asetil koenzim A masuk ke siklus asam sitrat dihasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat nanti bisa mengikat asetil koenzim A. Tujuan pemberian glukosa adalah agar asetil koenzim A-nya nggak kebanyakan numpuk gitu ya.
Karena kalau asetil koenzim A numpuk, ya, dia akan berikatan sama asetil koenzim A, ya, yang menyebabkan terbentuknya benda-benda keton. Dengan adanya glukosa, asetil koenzim A itu akan berikatan dengan oksaloasetat. Dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dihasilkan ATP. Gitu. Ya, oke. Ini silahkan kalian baca-baca sendiri ya. Introduction to Cellular Metabolism. Ini adalah untuk mengingat kembali kalian ya bagaimana metabolisme karbohidrat, protein, lemak yang terjadi secara umum. Ya. Jadi untuk mengingat kembali sebelum memahami materi yang saya sampaikan tadi. Oke adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan dengan senang hati, silakan. Ada yang ingin memberikan masukan, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Feel free, jangan takut-takut. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada jawaban yang perfect benar semua. Gitu. Bahkan ada banyak juga pertanyaan yang nggak bisa dijawab, oke, nggak apa-apa. Kita bisa cari. Silakan ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ida Ayu Gayatri Widyastiti. Mana orangnya? Oke, Dayu. Dok. Ya, baru kepalanya aja kelihatan ya. Wajahnya belum, biar kita saling kenal. Belum, terus. Belum kelihatan. Ya, jangan malu-malu. Ya, oke. Kalau di ruminansia, Dayu ya, karbohidrat itu melalui proses fermentasi mikroba di rumen itu akan diubah menjadi apa, Dayu? Mohon maaf, Bok, boleh tolong diulang? Oke, didengar lagi ya yang baik. Pada ruminansia, karbohidrat itu diubah menjadi apa? Oke, Dinda Widya Putri, ada? Halo Dinda. Walaupun nggak bisa jawab, kalau saya panggil tolong jawab ya. Sekaligus absen ini. Dinda. Oke, Dinda. Dinda. Sebentar, Dok. Ya. Karbohidrat di ruminansia itu diubah menjadi apa ya? Oke, biar cepat. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama. Izin dokter. Ya, silakan. Siapa Siti namanya? Amelia, Siti Amelia, Dok. Ya, silakan Menjawab Amelia. seperti yang Oke. sudah dijelaskan tadi, Hmm. asam lemak bebas, Dok. Oke. Asam lemak bebasnya apa aja tuh? Ada 3 tuh. Apa aja ya? Ada asetat, propionat, sama butirat. Oke, ya. Oke. Kalau di monogastrik, glukosa itu diubah menjadi apa dia? Jadi glukosa diubah menjadi pirufat. Saya kasih tahu. Glukosa diubah menjadi pirufat melalui proses apa namanya? Proses glikolisis, dokter. Ya, betul, bagus ya. Nah, kalau di ruminansia, mana yang lebih dominan terjadi, glikolisis atau gluconeogenesis? Pada ruminansia gluconeogenesis, dokter. Ya, betul, gluconeogenesis ya. Nah, kalau pada hewan karnivor, ya, sumber utama untuk menghasilkan ATP dari apa dia? Karbohidrat, protein, lemak? Protein. Dari protein. Dari protein, dokter. Contohnya kucing ya, kucing itu obligat karnivor. Nah, biasanya kalau kita pelihara kucing ya, yang mungkin pemeliharaan rumahan gitu ya, biasanya dikasih makan pasti dicampur nasi ya. Padahal dia obligat karnivor. Tapi kalau kebanyakan nasi dia akan bloat, bisa mati tuh kucingnya. Dan kalau kucing dia biasanya punya naluri itu. Kalau kebanyakan karbo dia biasanya nggak mau. Dia akan pilih daging-dagingnya saja. Nah, itu karbohidrat. Nah, nanti adik-adik tolong lebih dipahami ya, bagaimana sih karbohidrat itu diubah di dalam tubuh ruminan dan monogastrik. Karena emang berbeda ya.
Itu sebenarnya untuk menjawab satu pertanyaan. Kalau kalian nanti sebagai dokter hewan, ada orang luar iseng nanyain, GG atau Gus, atau Pak Dokter, Bu Dokter, kenapa ya sapi itu makanannya kan cuma rumput? Kok badannya, ototnya bisa sampai ratusan kilogram? Kenapa ya? Gitu. Apa yang bisa kalian jawab kalau ditanya seperti itu? Ya, jawabannya materi kuliah tadi. Itu. Ya, itu tujuannya untuk menjawab itu. Jadi efisiensi pemanfaatan pakan itu sangat optimal di sapi, ya, di ruminan. Pertama dia mengalami regurgitasi, memamah biak. Ya. Memamah biak itu artinya apa? Makanan udah dikunyah, ditelan, dimuntahin kembali, dikunyah lagi. Tujuannya apa? Untuk efisiensi. Jadi nggak ada serat yang kebuang. Kalian pernah lihat feses sapi nggak? Fesesnya sapi gimana? Kotoran sapi gimana? Itu adalah udah partikel-partikel yang udah benar-benar nggak bisa diserap tuh. Yang lainnya udah bisa diserap, cuma berapa persen yang kebuang jadi feses. Dari sekian banyak dia konsumsi pakan, cuma jadi fesesnya sekian gitu. Jadi sangat efisien dia memanfaatkan pakan yang diberikan. Oke adik-adik, mungkin itu saja dari saya. Nanti silakan dipelajari lagi materinya ya. Materinya udah saya share ke Korti. Nanti silakan dari Korti membagikan ke kalian semua. Adik-adik, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ya, untuk diskusi hal-hal yang kalian nanti setelah mempelajari materi saya, seandainya ada yang belum dipahami, nanti minggu depan pada saat sesi presentasi, silakan kalian bertanya. Ya, jadi feel free aja kalau mau bertanya. Kalau ya yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau ada hal yang kurang lengkap bisa saya jawab, akan saya carikan jawabannya. Ya. Oke, adik-adik, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Oke, silakan kalian melanjutkan aktivitas berikut selanjutnya dan selamat siang. Silakan kalian boleh keluar dari room ini. Salam. Terima kasih, Terima dok. kasih, Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Selamat siang.